Yes or no, 50 jam direndam apa dikubur di semen itu adalah aksi yang paling heboh yang pernah lo lakuin. Apalagi nggak? Ada lagi nggak yang lain? Yang heboh iya, dan satu yang terakhir sih death drop sih, yang sampai kecelakaan itu. Yang kecelakaan itu ya? Itu yang paling heboh dan nyesel nggak sih? Pernah nggak sampai benar-benar udah sih kayak kita pisah aja gitu? Pernah nggak ada? Ini lanjut, kita masih ada di apa? Oh ininya Aixo. Manggilnya Aixo. Aixo, nama tempatnya Aixo. Kita main-main di barbershopnya Damien yang luar biasa. Nanti lo main ke kantor gue ya. Iya dong. Kita ke yang TS. Studio gue. Enggak, yang pribadi. Punya studio pribadi? Boleh. Punya studio pribadi di rumah? Enggak, di kantor. Kantor lagi. Yang tempatnya sama? Beda juga? Beda. Oh my god. Beda. Oke. Ya udah, ini yes or no ya. Oke, yes or no. Yes or no, terpilih menjadi abang persahabatan dalam ajang Abang None. Yes. Emang niat ikutan Abang None pengen ada di entertainment gitu. Apa karena ngerasa ganteng? Gue ganteng. Enggak. Dulu justru gini, satu-satunya ajang pemilihan yang menurut aku ngerasa kayak kayaknya muka gue nih nggak ganteng-ganteng amat, jadi coba ini aja deh, knowledge deh gitu. Enggak, karena abang-abang Jakarta ganteng-ganteng. Ya kan menurut orang lain, saya merasa, gitu. aku rasanya kayaknya enggak deh. Humble. Enggak, kalau misalnya ngerasa ganteng ikutnya model dong, kayak apa kayak pemilihan kayak apa model-model gitu, aku nggak pede. Elmen gitu berani? Enggak, saya buncit. Jadi milihnya yang kayak cari deh yang lain, gue kayaknya pinter-pinter dikit bisa lah gitu aku akhirnya. Jadi ikutlah Bang None. Oh, menang nggak? Menang, juara favorit waktu yang di DKI, yang di daerahnya kan ada wilayah Jakarta Selatan, aku di Kepulauan Seribu juara 1. Oh iya, cuco. Tapi balik haluan. Puter haluan dan jadi seorang magician. Dan yes or no, 50 jam direndam apa dikubur di semen itu adalah aksi yang paling heboh yang pernah lo lakuin. Apalagi nggak? Ada lagi nggak yang lain? Yang heboh iya, dan satu yang terakhir sih death drop sih, yang sampai kecelakaan itu. Yang kecelakaan itu ya? Itu yang paling heboh dan nyesel nggak sih? Enggak sih. Takut nggak? Abis itu ada trauma gitu nggak? Yang sebenarnya trauma, tapi akhirnya untuk conquer the trauma itu sendiri, aku main lagi sekali lagi untuk ketiga kalinya. Terus? Dan itu waktu itu mainnya di America's Got Talent. Di Cina ya, di Cina. Main di Cina, tapi dia itu ajangnya kalau nggak salah World Got Talent. Oh, World Got Talent. Pernah nggak sih lagi sulap-sulap gitu terus gagal terus? Ya itu yang di Jakarta kemarin. Selain itu? Selain itu udah nggak lagi, karena kayaknya I learn my lesson the hard way aja. Dan menurut lo apa yang membuat itu gagal? Yang membuat itu gagal kemungkinan besar sih sebenarnya itu either communicate satu sama lain, karena pada saat kita bicara sulap it's a teamwork. Yeah. Pada saat aku di depan, aku kan performernya, jadi semua dikendalikan sama by crew. Nah itu semua harus punya satu pemikiran. Jadi kita anggaplah misalkan ber-15. Gimana caranya 15 orang ini harus bisa berpikir seperti aku. Satu. Kalau misalnya dia nggak bisa itu miskom. Jadi intinya lebih miscommunication. Itu yang terjadi, yang fatalnya kemarin gara-gara itu sebenarnya. Banyak. Hubungan juga banyak gagal karena miskom. Curhat ya Mbak? Tapi bener kan? Iya. Nggak, tapi itu benar. Karena yang aku jalani sama Sarah sekarang itu adalah gimana caranya kita selalu menghindari miskom. Jadi kayak apapun kita belajar sebenarnya dari chef. Chef siapa? Chef kayak head chef itu. Ya. Head chef itu kalau misalnya lagi di kitchen itu dia kan semua komunikasi kayak. Benar.
plate ready, oke, ini Ya. masuk, diomongin semua, semua diomongin sampai sedetail Sampai mungkin. detail yang nggak penting juga Iya, diomongin ya. sampai kayak clean plate ready gitu. Nah, tujuannya apa? Biar kita nggak ada yang miss, nggak ada yang kelewat, salah satu pun nggak ada yang miskomunikasi. Itu bener sih, bener banget. Miskomunikasi itu bisa membuat segala macam gagal. Iya, sampai detik ini tuh sekarang malah menurut aku selama kita bicara pandemik itu yang lagi besar-besarnya miscommunication. Karena sesimpel misalkan pada saat contohnya nih ya, misalkan kayak aku nih, kayak kemarin aja Luna tiba-tiba Luna nggak bisa gitu kan. Terus aku kan langsung DM kamu karena aku pengen tahu aja ya bener atau enggak dari kamu sendiri. Terus kamu yang masa sih gitu. Kalau misalnya aku diem aja, Memang semuanya itu sering terjadi. Tidak adanya komunikasi. iya. Makanya dari aku langsung yang instead of I'm assuming kalau kok Luna nggak ngomong gitu, lebih baik aku nanya supaya aku tidak ada miskomunikasi dan aku tidak berpersepsi. Itu makanya aku nanya kayak Luna, bener ya nggak bisa datang? Terus dia, masa? Ya kan? Jadi akhirnya, tahu, kamu juga tahu. Menghindari itu aja, karena kan kita di luar itu kita kan memang teman. Jadi Ya, betul. ya itulah intinya sih. Benar. Ya, kadang-kadang saya juga, berubah ya jadwal saya ya. Gitu. Saya paham, makanya saya cross check. Gitu. Yes or no? Damien sang ilusionis adalah hal yang paling bersejarah buat lo. Maksudnya lo paling membuat itu momentum lah lo sebagai seorang magician. Iya, yes. Karena Tolak ukur ya, udah punya acara sendiri gitu ya. betul, itu bener banget karena zaman dulu itu susah banget. Era-era zaman dulu kalau bikin sebuah acara TV yang punya nama sendiri itu jarang. Zaman dulu pertama kali banget aku ingat itu di Antv ada acara namanya Om Farhan. Itu the first acara TV yang pakai nama dia. Kedua baru Damien sang ilusionis. Jadi kayak aku ngerasa yang wah keren banget. Yes or no, sering banget kasih surprise buat sang istri. Sering banget kayaknya enggak, surprise yes. Kalau sering banget sih kayaknya enggak karena aku harus pinter-pinter bikin yang melebihi dari yang kemarin gitu kan. Dan Apa terakhir surprise? terakhir surprise yang paling heboh itu ya pada saat Sarah ulang tahun pas lagi. Iya, gue sorry ya nggak bisa datang ya. Enggak, waktu itu kan kalau saya ada kamu deh. Yang di foto itu kan ada. Oh iya, bukan yang ulang tahun Yang ulang tahun terakhir. Iya. Yang waktu yang pas kamu datang itu, Iya. itulah. Yang ada The Massive ya? Yes, itu surprise yang udah kayaknya aku nggak bisa ngalahin lagi itu dah. Oh gitu. Emang nggak ada keinginan lain lagi? Bukan, karena tiba-tiba kayak contohnya tahun selanjutnya yang kemarin lah, tiba-tiba Sarah langsung gini, aku mau bikin party tanggal sekian, dia udah bikin janji duluan, akhirnya mau nggak mau aku gue nggak bisa bikin surprise dong. Jadi kayak bukan nggak bisa ngebita kemarin. Tapi jadi, kan nggak harus acara, kan bisa yang lain gitu. Gini, kalau buat aku pribadi, surprise itu harus yang akan long lasting, dalam arti memorable. Tapi gue pengen tahu, kalian berdua nih kan kompak banget ya, bisa dibilang kompak, terus kayaknya lovey-dovey banget gitu. Lovey-dovey itu apa ya? Lovey-dovey itu kayak saling mengagumi gitu satu sama lain. Tapi challenging nggak sih buat kalian as a couple gitu? Kan banyak juga yang kita lihat mesra, taunya dalamnya juga ternyata challenge-nya juga banyak banget gitu. Tapi kalau dari kalian nemuin nggak sih masa-masalah sulit sebagai couple gitu? Masalah pasti adalah, selalu ada, karena kita kan punya latar belakang yang berbeda, terus dari orang tua juga, maksudnya kita didikan orang tua beda-beda. Jadi yang akhirnya kita sama-sama sepakat adalah kita sama-sama belajar. Jadi kayak ada apapun yang tadi aku bilang, yang kayak chef, apapun diomongin. Kayak misalkan nih, simple things kayak aku tiba-tiba bangun pagi, terus aku harus ada kerjaan pagi. Begitu aku bangun, dia masih tidur, terus di meja makan gak ada makanan gitu kan. Kan bisa aja aku yang kayak, istri gue, kan gitu kan. Tapi aku lebih baik kayak misalkan ketika aku mau sesuatu, aku ngomongin. Jangan pernah berharap orang lain melakukan apa yang aku mau, karena kita nggak pernah tahu. Jadi kalau misalnya, misalkan anggap kamu Sarah ya, aku tinggal misalkan gini, besok pagi aku pengen dibuatin ini dong.
dia willing akan bangun pagi, masak, habis itu tidur lagi setelah itu. Jadi kayak apapun dikomunikasiin aja. Dan kalimat Sarah waktu itu bener-bener kayak ngebuka pikiran aku banget. Dia bilang gini, dalam hal konteks bercanda ya. Ya kan, aku bukan mentalis yang bisa tahu pikiran kamu. Cerita aja, kalau mau apa ngomong. Iya benar. As simple as that. Bakso ya. Iya, Tapi iya. serah Nah gitu. itu, Sarah kebetulan juga untungnya orangnya begitu yang dalam arti yang dia apa aja, ngomong apa adanya dan dia nggak pernah dibuat-buat. Jadi kalau misalnya nggak suka, dia akan literally ngomong nggak suka. Makanya kayak pada saat waktu kita ngomongin hal yang sensitif sekalipun, misalkan kayak tiba-tiba nih kita bisa ngomong berdua kayak lihat deh tuh payudaranya perempuan tuh kok gitu ya, terus dia wah masa sih, jadi bisa yang aku sama dia bisa as a friend. Sarah pun nggak pernah ada masalah dan aku kadang suka yang ya it's okay gitu, dan itu yang tadi kamu bilang kenapa obstacle-nya perjalanannya ya ada, kadang-kadang ada hal yang baru, contohnya kayak misalkan nih kita baru learn the hard way banget ketika baru ini aja, baru banget, nggak nyampe sebulan. Oh gitu. Jadi kita percaya sama satu orang. Jadi ada satu orang di manajemen kita yang udah keluar sih. Gara-gara event ini dia keluar. Jadi dia kita percayakan banget, bener-bener kayak ya udah kayak tangan kanan kita banget. Iya. Sampai terakhir ternyata dia membuat banyak decision yang di luar sepengetahuan kita. Dan itu jeopardize eventnya aku. Kacau banget dan kita berdua sama-sama belajar. Di situ kita mulai sempet yang kayak bukan salah-salahan ya, jadi kayak yang ini kan sebenarnya manajernya Sarah gitu, bukan manajer gue, kan gue percaya nama lu kayak gitulah. Tapi kita akhirnya lebih kayak let's work things out bareng-bareng, jadi nggak ada yang nyalain lagi ada siapa, jadi kayak gimana kita solve-nya. Pernah nggak sampai benar-benar udah sih kayak kita pisah aja gitu? Pernah nggak ada? Nggak pernah. Jadi nggak pernah dapat masalah yang sampai udah kita pisah aja gitu? Oh nggak pernah. Sampai berantem marah teriak sama aku sama Sarah nggak pernah. Serius? Kayak nggak pernah ya. Literally, sumpah demi Tuhan demi Allah nggak pernah. Enak ya? Loh, Enggak. bener loh. Enggak, Ini maksudnya- kalau sebagai pasangan suami istri kayaknya itu yang paling didam-idamkan. Soalnya setiap kali gue nanya beberapa pasangan teman-teman gue lah yang udah nikah itu ada momen dimana mereka kayak hampir gitu atau bahkan yang memang jadinya pisah gitu karena ya mungkin karena itu kali, karena kita sama-sama belajar gitu. Kan aku selalu menganggap kayak aku orangnya juga nggak sempurna, aku juga belum tentu sesuai dengan yang Sarah mau. Itu jadi selalu begitu aja. Kalau misalnya kita selalu ngerasa kita yang benar kan pasti salah terus yang orang lain. mungkin lebih individunya dua-duanya nggak klop aja kali ya. Makanya aku selalu misalkan kayak kalau orang mau nikah aku selalu bilang gini, are you sure sama orang itu? Karena pada saat menikah itu yang diperlukan adalah lo mau nggak rela melakukan apapun. Sorry. Maksudnya rela melakukan apapun tuh jadi kayak apa ya bisa dibilang ya? Sorry. Berubah atau misalkan melakukan hal yang sesuatu untuk dia, itu yang paling utama. Sampai merah banget mukanya. Alergik sama apa? Debu. Pasti ada debu apalah yang gitu-gitu Iya, lah. bisa jadi. Atau ada rambut apa. Gitu ya. Oh, jadi bubar. Lupa gue. Tapi udah deh. Thank you so much. Ya. Thank you. Sama-sama, Salam Luna. buat Sarah. Iya. Nanti gue mau gerebek rumah barunya, boleh ya? Boleh. Nanti gue mau lihat baju-baju. Lihat bajuku. Lihat bajuku. Bajuku sangat berwarna sekali. Yeah, I know. That's why kita pengen lihat. Thank you for watching. See you next episode. Bye, love.